Selamat datang di Tas Beku, komunitas bedah buku. Perkenalkan, saya Mahsunatul Awaliyah dari semester 4 di 3 Kebidanan Stikes Iksada Bojonegoro. Di sini saya akan membedah buku dengan judul Buku Pintar Bayi. Pada buku ini terdapat sebuah persiapan untuk ibu ketika ibu ingin menyambut kedatangan si kecil. Lalu setelah itu terdapat tips-tips agar ibu dan calon ibu mengerti bagaimana apa yang akan dilakukan ketika bayi lahir. Setelah itu terdapat perawatan bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan dan perawatan bayi ketika usia 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Untuk identitas buku, terdapat judul buku yaitu Buku Pintar untuk Bayi. Penulisnya Dr. Rini Skartini, SPA, dan Dr. Berbin Endrayarni, SPA. Terus penerbitnya yaitu Pustaka Bunda, Grup Puspa Suara, anggota IKAPI. Untuk cetakannya, cetakan pertama yaitu di Jakarta 2011, cetakan yang kedua di Jakarta 2012. Jumlah halamannya 92 halaman, harga buku kurang lebih 96.000. Buah hati adalah dambaan bagi setiap orang tua. Setiap pasangan orang tua selalu menantikan kehadiran buah hati sejak dalam kandungan. Perawatan, stimulasi, dan pemenuhan kebutuhan bayi sejak berada di dalam kandungan sampai hingga usia 3 tahun sangat penting. Karena pada masa itu, perkembangan fisik, kognitif, emosi, dan psikososial sangat cepat. Untuk itu, peran aktif kedua orang tua sangat diperlukan, terutama pada masa kritis 3 tahun pertama kehidupan seorang anak. Yang pertama yaitu persiapan menyambut si kecil. Ketika kehamilan sudah memasuki usia 9 bulan, ibu dan keluarga itu mungkin disibukkan dengan persiapan menyambut kehadiran si kecil. Dari mulai menyiapkan pakaian, menyiapkan tempat tidur, menyiapkan peralatan mandi, menyiapkan kamar untuk si kecil, hingga peralatan-peralatan makan. Sebaiknya persiapan perlengkapan bayi itu dilakukan sejauh mungkin sebelum ibu ingin melahirkan, karena agar ibu itu tidak merasa kelelahan menjelang persalinan sehingga fokus pada saat akan melahirkan. Yang kedua, ketika bayi lahir, apa sih yang dirasakan ibu ketika buah hatinya lahir? Seorang orang tua itu pasti merasa sangat bahagia ketika hadir buah hati di keluarga mereka. Di awal kehidupannya, di saat-saat yang dinantikan yaitu kelahiran si kecil, hadirnya sang buah hati saat dilakukannya persalinan normal, sesar maupun dengan vakum atau forceps. Inisiasi menyusui dini ialah proses bayi menyusui segera setelah dia lahir. Bayi ditidurkan di atas dada ibu sesaat setelah bayi dilahirkan agar bayi itu dapat mencari puting susu ibu sendiri. Apa saja sih tahap-tahap inisiasi menyusui dini? Yang pertama yaitu sejak hamil mendapat informasi IMD. Ibu mestinya sejak hamil itu ibu sudah mengetahui apa sih itu IMD, sudah mengetahui cara-cara untuk melakukan IMD. Yang kedua, sebaiknya perlu pendampingan saat IMD, yaitu ibu didampingi oleh suami, oleh keluarga atau orang tua. Yang ketiga, keringkan bayi kecuali telapak tangan, karena di telapak tangan bayi itu terdapat selaput yang baunya itu sama seperti puting payudara ibu. Yang keempat, letakkan bayi di dada ibu agar terjadi kontak kulit antara bayi dan ibu. Setelah itu, terdapat metode kanguru. Metode ini merupakan suatu cara perawatan untuk bayi yang terjadi BBLR atau berat lahir bayi rendah. Dengan ini, bayi prematur dan bayi lahir berat rendah sangat rentan terhadap berbagai hal, termasuk dengan suhu tubuh hingga berisiko terjadinya hipertermia. Masalah umum bayi baru lahir yaitu yang pertama terjadinya hipotermia,
kedinginan. Yang kedua, perawatan tali pusat. Yang ketiga, menjaga kebersihan bayi. Yang keempat, bayi tampak kuning. Yang kelima, kolostrum untuk bayi. Yang keenam, buang air bersih pertama. Yang ketiga, perawatan bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Perubahan pada bayi. Setelah bayi lahir, terjadi perubahan dalam tubuhnya selama di dalam kandungan. Janin sangat tergantung pada ibunya. Segala perubahan berkaitan pada ibunya. Jadi, ketika bayi itu setelah lahir, bayi harus mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitar, dengan lingkungan yang baru, baik dengan suhu ataupun yang lain. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat bayi lahir yaitu adanya adaptasi terhadap suhu di lingkungan, menghindari adanya asap rokok dan polusi udara, adanya daya tahan tubuh. Pada ibu harus menjaga daya tahan tubuh anaknya dengan selalu memberi bayi itu ASI. Yang keempat yaitu nutrisi, harus selalu menjaga nutrisi pada bayi. Selanjutnya, perawatan bayi sehari-hari. Perawatan bayi sehari-hari itu sudah umum dilakukan, yaitu seperti memandikan bayi, membersihkan telinga bayi, membersihkan rambut, membersihkan kemaluan, membersihkan baju bayi, bahkan membersihkan tempat tidur bayi. Karena awal bayi beradaptasi dengan lingkungan, itu bayi akan merasa sangat sensitif dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu penggunaan diaper atau popok. Usahakan popok itu tidak menyebabkan terjadinya infeksi pada kulit bayi. Setelah itu, perawatan kulit bayi dan menggunting kuku, perawatan tali pusat, kebutuhan toiletries dan kosmetik bayi seperti sabun mandi bayi, sampo bayi, minyak telon bayi, itu harus digunakan yang khusus untuk bayi. Lalu perlengkapan bayi dan kebersihan dan mencuci pakaian untuk bayi. Usahakan pencuci pakaian untuk bayi itu dipisahkan dari pakaian orang dewasa karena dapat menyebabkan sensitif pada kulit bayi. Selanjutnya yaitu menjemur bayi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ibu menjemur bayinya. Yang pertama, pilih waktu yang tepat, sekitar waktu jam 7 atau jam 8. Jemur bayi itu sekitar 15 menit. Tidak perlu menggunakan baju. Pilih lokasi yang tidak terlalu terbuka. Jangan letakkan bayi pas di bawah terkena sinar matahari langsung. Lalu waspadai jika bayi sensitif. Bayi prematur hendaknya jangan dijemur terlebih dahulu. Jangan tinggalkan bayi ketika bayi dijemur. Hati-hati terjadinya hipertermi atau peningkatan suhu pada kulit bayi. Setelah itu, pijat bayi untuk relaksasi. Pengaruh positif pijat bayi bagi tubuh kembang anak tidak diragukan lagi. Sebaiknya kita itu melakukan pijat bayi itu dari tangan ibunya langsung, bukan dari tangan orang lain. Bagian yang harus dipijat untuk bayi yaitu bagian wajah, bagian dada bayi, perut bayi, kaki, dan punggung. Selanjutnya, ketika si kecil menangis, apa yang dilakukan orang tua ketika si kecil menangis? Yang perlu dilakukan yaitu dengan mengayun bayinya. Bisa diayun dengan ayunan atau digendong sambil diayun-ayun. Setelah itu, mengusap punggung bayi dan dada bayi agar bayi merasa sedikit tenang. Lalu memutarkan bayi itu musik agar bayi merasa sedikit rileks atau bayi itu merasa tenang ketika mendengar lagu. Setelah itu digendong sambil berjalan, atau bayi itu bisa rewel karena bajunya belum diganti atau baju bayi merasa basah. Setelah itu menidurkan bayi. Tidurkan bayi dengan posisi alamiah dan merupakan kondisi istirahat yang diperlukan oleh manusia secara rutin. Lalu ASI dan menyusui. ASI merupakan makanan bergizi bagi bayi karena mengandung zat gizi yang paling sesuai dengan kebutuhan bayi yang sedang dalam tahap percepat tumbuh kembang, terutama pada usia 2 tahun pertama kehidupan.
Ibu yang menyusui juga memperoleh manfaat menjadi lebih sehat karena dapat menurunkan resiko pendarahan setelah melahirkan, anemia, serta mencegah terjadinya kanker payudara dan indung telur. Tumbuh kembang bayi 0 sampai dengan 30 hari. Itu bertumbuhnya mulai dari penampilan fisik dan pertumbuhan seorang bayi. Setelah itu terjadinya refleks atau gerakan mendadak pada bayi usia 30 hari. Harus adanya kewaspadaan, adanya senyum pertama pada gerakan bayi, pendengaran bayi, bau dan sentuhan pada bayi, terjadinya temperamen. Lalu ibu itu harus memberikan pemberian ASI lebih ketika umur bayi menanjak. Bepergian keluar rumah. Ketika bepergian keluar rumah, ibu harus mempersiapkan barang-barang yang diperlukan oleh bayi hingga tidak menyebabkan bayi itu sensitif. Masalah umum bayi baru lahir yaitu terjadinya kesulitan bernafas, diare, tidur yang berlebihan, infeksi mata, demam, terjadinya kuning, ruam dan kemungkinan terjadinya infeksi, terjadinya kolik dan muntah. Tumbuh kembang bayi 1-6 bulan yaitu pertumbuhan penampilan fisik dan pertumbuhan badan bayi, gerakan, penglihatan, pendengaran suara, dan berkembangnya emosi dan sosial bayi. Itu terjadi ketika perkembangan bayi itu sudah menunjukkan hingga usianya 6 bulan. Masalah kesehatan yang sering dijumpai di usia-usia bayi 1-6 bulan yaitu terjadinya infeksi telinga pada pendengaran. Yang kedua, ruam dan kondisi kulit karena kemungkinan bayi itu berkembang dan terjadinya sensitif juga pada kulitnya. Yang ketiga, infeksi pada saluran pernafasan. Imunisasi untuk anak yaitu yang pertama imunisasi BCG, yang kedua imunisasi hepatitis B, yang ketiga imunisasi DPT, yang keempat imunisasi polio, yang kelima imunisasi campak, yang keenam HIV, yang ketujuh adalah pneumokokus. Untuk yang keempat yaitu perawatan bayi dari usia 6 sampai dengan 12 bulan. Perawatan bayi sehari-harinya yaitu memandikan bayi, memakaikan pakaian kepada bayi, melakukan perawatan pada bayi, dan melakukan pemeriksaan atau kewaspadaan ketika bayi itu sakit. Selanjutnya yaitu menghentikan tangisan bayi dengan cara menenangkan bayi dan menggendong bayi. Untuk makanan pendamping ASI atau MPASI, secara garis besar kebutuhan ASI seorang bayi itu ialah 0 sampai dengan 6 bulan ASI memenuhi 100% kebutuhan gizi. 6 sampai 9 bulan ASI memenuhi sekitar 2/3 kebutuhan gizi bayi. Ketika usia 9 sampai dengan 12 bulan itu memenuhi setengah kebutuhan bayi. Ketika usia 12 sampai dengan 23 bulan sekitar 1/3 kebutuhan, sehingga kekurangan harus diperoleh selain dari ASI yaitu dengan memberikan bayi MPASI atau makanan tambahan. Tanda-tanda seorang bayi siap menerima makanan yaitu bayi dapat mengontrol gerak kepala dan leher. Kepala sudah dapat tegak, bayi sudah menunjukkan gerak mengunyah. Lalu refleks ekstrusi, bayi sering menjulurkan lidahnya. Berat badan naik hingga 2 sampai dengan 3 kali per hari pada usia 6 sampai dengan 8 bulan. Pada usia 12 sampai dengan 24 bulan dapat ditambahkan cemilan bergizi 1 sampai dengan 2 kali per hari. Itu berupa biskuit atau makanan yang dapat menambah gizi bayi. Untuk tumbuh kembang bayi usia 6 sampai dengan 12 bulan yaitu pertumbuhan bayi, perkembangan pada motorik kasar dan motorik halus, perkembangan bahasa bayi, karena pada usia itu bayi sudah bisa mulai berbicara, perkembangan kemandirian dan personal sosial. Setelah itu di sini terdapat kelebihan buku, yaitu buku memuat
petunjuk praktis bagi orang tua dalam mempersiapkan kelahiran seorang bayi. Bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat gambar-gambar yang dapat memudahkan para pembaca untuk memahami petunjuk-petunjuk di buku ini. Untuk kekurangannya, pembahasan dalam petunjuk ini terlalu bertele-tele hingga membuat pembaca agak sedikit bingung. Sekian tas buku pada pagi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa komentar di bawah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.